Salam, selamat pagi dan salam sukacita buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Sabtu tanggal 18 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 9. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dalam bahasa Batak dikatakan, songon holong ni rohani damang diau, songonido holong ni rohakku dihamu, mian mahamu di bagasan holong ni rohakku. Demikian firman Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan pengajaran yang sangat berharga tentang kesatuan yang benar di dalam tubuh, yaitu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yesus menyatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Kemudian Yesus juga memberikan pengajaran tentang kasih yang benar. Dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, "Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Allah telah menyatakan bahwa Ia benar-benar mengasihi Yesus, sehingga Yesus menyatakan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi karena dikasihi. Inilah pesan yang dinyatakan Yesus dalam nas renungan kita pada hari ini. Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengan pengorbanannya, kita telah menerima pengampunan dan membuka jalan keselamatan kepada kita. Untuk itu, Yesus mengarahkan hidup kita agar kita hidup di dalam kasih-Nya. Orang yang hidup di dalam kasih Yesus adalah orang yang menyatukan hidupnya dengan Yesus, seperti ranting yang dapat memberi buah ketika menyatu dengan pokoknya. Demikian juga halnya dengan kita. Agar kita dapat tinggal di dalam kasih Yesus, kita harus menyatu dengan Dia, dengan menuruti segala perintah-Nya. Orang yang hidup menurut perintah-Nya akan merasakan kasih Yesus dalam hidupnya. Yesus mengasihi kita bukan karena perilaku dan perbuatan kita yang baik, tetapi karena kasih Allah Bapa yang nyata dalam diri Yesus. Demikianlah Yesus mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus telah memerintahkan kepada kita agar kita hidup saling mengasihi. Kita mengasihi karena kita telah dikasihi Yesus. Mungkin saat ini
kita sangat sulit untuk mengasihi orang lain. Karena untuk mengasihi orang lain, kita membutuhkan sikap yang rendah hati. Agar sikap rendah hati ada dalam diri kita, hiduplah menurut perintah Tuhan. Dengan inilah kita hidup dalam kasih-Nya, dan kita menjadi orang yang mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang lain bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi kita mengasihinya karena kasih Yesus telah hidup dalam diri kita. Hiduplah saling mengasihi, karena Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Engkau telah menunjukkan dan menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami. Tuntunlah agar kami hidup saling mengasihi. Ya Tuhan, berkatilah kami hari ini dan segala aktivitas kami. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.